dan ditaruh saja dalam lacinya terlebih dahulu. Tidak? Tidak, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Baik, Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Kemana Salsa? Kita doakan bersama semoga Salsa cepat sembuh dan dapat kembali hadir di sekolah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada Anda semuanya, apakah ada yang pernah pergi ke perpustakaan? Pernah? Oke. Tahu nggak berapa jumlah buku di sana? Tidak. Banyak kan? Banyak. Ya, sudah pasti. Mungkin ada ratusan atau ribuan buku yang ada di sana. Nah, cuman apakah pernah Anda semua kesulitan untuk mencari buku atau menemukan buku yang Anda cari? Pernah kesulitan? Pernah. Oke. Sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan dan dengan bantuan pustakawan kita bisa menemukan buku yang kita cari. Jadi apa alasannya? Alasannya itu karena buku-buku yang ada di perpustakaan itu sudah dikelompokkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, adakah yang tahu berapa banyak makhluk yang ada di permukaan bumi? Tidak. Sangat banyak juga ya. Pasti kita sangat kesulitan kan untuk menghitungnya karena jumlahnya tidak bisa kita hinggakan. Kemudian contohnya saja hewan itu mulai dari yang sangat kecil sampai sangat besar seperti semut sampai ke gajah itu ada di permukaan bumi. Jadi tentu sangat banyak makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, materi pembelajaran kita kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya ada yang tahu apa itu klasifikasi? Pengelompokan. Ya, benar, pengelompokan. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Yang mana pada kesempatan kali ini yaitu klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup.
kedua, organisme ini juga ada yang multiseluler, cuma multiseluler sederhana. Oke. Kemudian pada tahun 1956 atau 1956, seorang ahli biologi asal Amerika yang bernama Herbert Copeland, dia juga mengembangkan yang telah ditemukan oleh Ernest Haeckel tadi, yang mana pada yang ketiga ini itu dinamakan dengan sistem klasifikasi 4 kingdom, yang mana tambahannya yaitu ada kingdom Monera. Kingdom Monera ini dulunya itu dikelompokkan ke dalam kingdom Animalia karena Monera ini adalah bakteri. Jadi pada tahun 1956 si Herbert Copeland ini memasukkan atau mengklasifikasikan lagi satu bakteri-bakteri ke dalam klasifikasi atau kingdom Monera. Nah, yang mana Monera ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki inti tapi tidak memiliki membran inti sel. Oke. Kemudian pada tahun 1969 seorang ahli biologi juga asal Amerika yang bernama Robert H. Whittaker, dia juga mengembangkan kembali yang telah ditemukan oleh Herbert Copeland tadi, yang mana si Robert H. Whittaker ini dia menambahkan satu lagi, yaitu kingdom fungi, benar, kingdom fungia atau fungi. Nah, yang mana kingdom fungi ini juga disebut dengan benar, dengan jamur. Jadi ciri-ciri dari kingdom fungi itu yang pertama adalah dia eukariotik. Kemudian yang kedua, dia tidak berklorofil. Kemudian yang ketiga, dia heterotrof atau tidak dapat memasak makanan sendiri. Jadi dia biasanya jamur ini dia menumpang ke tumbuhan lain. Biasanya yang ditumpanginya itu adalah tumbuhan yang sudah mati ataupun kotoran-kotoran. Jadi biasanya si jamur ini tumbuh di batang kayu yang sudah mati dan juga di atas kotoran sapi dan juga kerbau biasanya. Nah, kemudian ciri-ciri dari fungi ini yang satu lagi yaitu dia memiliki dinding sel. Kemudian pada tahun 1970-an, seorang mikrobiologi yang bernama Carl Woese, yaitu dan juga peneliti lain dari University of Illinois, menemukan suatu kelompok bakteri. Jadi pada tahun 1970-an ini, si kingdom Monera ini mengalami pengembangan yang bakteri ini. Jadi si Monera itu dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama yaitu Archaebacteria dan yang kedua ada Eubacteria. Cuma yang lebih terkenal adalah sistem 5 kingdom ini. Oke, baik Anda semuanya, dapat Anda lihat di depan itu ada beberapa gambar dari contoh dari masing-masing klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom animals atau animalia, yang mana kingdom animalia itu merupakan kingdom yang tadi namanya hewan. Di sini ada contohnya beberapa hewan yang terdapat dalam kingdom animalia. Kemudian yang kedua ada yang namanya plantae atau plante, yang mana plante itu adalah klasifikasi makhluk hidup atau kingdom yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada fungi. Fungi itu jenis kingdom
atau klasifikasi makhluk hidup yang membahas tentang jamur. Yang keempat ada Protista seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada Monera atau bakteri-bakteri. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan daripada klasifikasi. Silakan keluarkan catatannya dan catat. Tujuan yang pertama klasifikasi itu adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang kedua, itu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kemudian yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. Itulah tadi tujuan daripada klasifikasi. Kemudian selanjutnya ada manfaat klasifikasi. Yang mana manfaat klasifikasi itu yang pertama adalah memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kemudian yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip klasifikasi. Yang pertama, prinsip dari klasifikasi itu adalah mengidentifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup. Yang mana identifikasi atau pencanderaan ini ialah menentukan macam-macam persamaan apa saja yang dapat kita kelompokkan ke dalam satu klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, yaitu mengelompokkannya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau penklasifikasian. Yang mana setelah kita lakukan pencanderaan atau kita identifikasi, kita kelompokkan makhluk hidup itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pemberian nama kelompok atau pemberian nama daripada individu yang telah kita temukan tadi. Kemudian selanjutnya ada dasar-dasar klasifikasi. Yang mana dasar klasifikasi itu adalah persamaan dan juga perbedaan seperti yang telah Bapak sampaikan di awal tadi. Yang mana yang pertama yaitu persamaan ciri fisik. Yang mana ciri fisik ini adalah hal yang sangat mudah bagi kita untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Contohnya saja seperti elang dan juga ayam. Kita dapat mengklasifikasikan elang dan juga ayam ini ke dalam satu klasifikasi yang sama, yaitu klasifikasi kingdom Animalia dengan filumnya yaitu Aves atau burung, yang mana dia memiliki ciri yang sama. Yang pertama berbulu, yang kedua bersayap, dan yang ketiga berparuh. Kemudian dasar klasifikasi yang kedua yaitu ciri morfologi dan anatomi, yang mana ciri morfologi ini dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup tersebut. Kemudian anatomi dapat kita lihat setelah kita membedah individu tersebut. Kemudian yang ketiga ada ciri biokimia. Yang keempat itu ada berdasarkan pada manfaat atau manfaat dari individu yang telah kita temukan. Oke, untuk selanjutnya Ananda akan Bapak bagi menjadi dua kelompok dan akan mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan. Bisa dilihat di depan. Nanti silakan masing-masing kelompok untuk mengisi bagian-bagian yang kosong pada LKPD ini. Oke? Oke, Pak. Silakan berhitung 1 dan 2 secara berurutan. Dimulai dari Dila. 1, 2, 1, 2. Oke, yang kelompok 1 silakan ke kanan Bapak dan kelompok 2 ke bagian kiri Bapak. Oke, baik, setelah kita bentuk kelompok, silakan Ananda semuanya berdiskusi di kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, dan juga 5.
Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, siapa yang mau tampil ke depan? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dari kelompok 1 silakan perwakilannya ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Rafmi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ciri-ciri tentang Monera itu tidak memiliki membran inti atau prokaryotika. Oke, terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Rami. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau tampil ke depan? Dari kelompok mana? Oke, silakan. Siapa? Alisa. Baik, dari gambar nomor 2 itu termasuk indotnya protika, memiliki ciri uniseluler, terus multiseluler sederhana. Baik, untuk gambar nomor 3 itu termasuk perdagangan kuning, yang mana memiliki ciri-ciri yang pertama eukariotik dan yang kedua tidak memiliki klorofil. Oke, baik. Terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, dari kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok 4 tidak, kelompok 2 silakan. Fadila. Oke, baik. Terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 5, siapa yang mau maju ke depan? Dari kelompok mana? Ya, silakan kepada Widi. Boleh, silakan.
atau disebut dengan prokaryotik. Kemudian yang kedua yaitu kingdom protista, yang mana kingdom protista ini adalah uniseluler. Kemudian ada juga beberapa jenis dari protista itu yang merupakan multiseluler, cuma multiseluler yang sederhana. Kemudian yang ketiga ada fungi, yang mana fungi itu berciri-ciri yang pertama dia eukariotik, dan yang kedua dia tidak memiliki klorofil. Jadi fungi ini tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena tidak memiliki klorofil, dan dia juga tidak bisa memasak makanannya sendiri karena juga tidak memiliki klorofil dan tidak bisa berfotosintesis. Kemudian yang keempat ada plante, yang mana ciri-cirinya itu memiliki dinding sel dan juga berklorofil dan dia bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang kelima kingdom animalia, ciri-cirinya yaitu dia tidak memiliki dinding sel, dia tidak berklorofil dan dia bisa bergerak bebas. Oke, baik. Untuk selanjutnya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk Octavia. Oke, baik. yang bisa dan mau melakukan usaha. Itulah yang Bapak sampaikan tadi. Kesempatan itu kita ambil, bukan hanya kita tunggu. Karena bisa kita hanya menunggu kesempatan, itu tak akan pernah sampai kepada kita. Oke, selanjutnya.